Saya pikir sih pesan ini sudah turun-temurun sih dari leluhur-leluhur kita, saya Iya. pikir sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Marira TV, balik lagi bareng saya Muhammad Farhan Nurajman di acara Serba Serbi. Oke, untuk diskusi kali ini saya akan berdiskusi tentang pentingnya mengenal budaya di zaman teknologi. Dan salah satu narasumber kali ini adalah dosen di Timik Mardira yang mungkin beliau setidaknya tahu tentang budaya ya, Kang, bersama Nama saya Haris. Kang Haris. Ya. Oke. Oke, untuk berdiskusi tentang kali ini, Kang, ada beberapa pertanyaan, Kang, dari rekan-rekan atau sobat-sobat Mardira TV yang mungkin kita langsung di pertanyaan pertama nih ya, Kang ya. Oke, siap. Menurut Kang Haris nih, apa arti budaya di era teknologi sekarang, Kang? Oke, dari sudut pandang saya kali Iya, ya. dari sudut pandang Kang Haris. Dari sudut pemahaman saya tentang budaya. Sepengetahuan saya adalah budaya itu adalah sebuah sistem ya. Iya. Sistem atau norma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kenapa kita pentingnya mengenal budaya? Ini kan kita perlu perlu tahu bahwa apa istilahnya budaya itu penting untuk mengimbangi cara kita berpikir Baik. atau cara kita menjalankan kehidupan atau konsep dalam menjalankan sesuatu tentang hidup. Iya, iya. Jadi menurut saya sih penting ya, Sangat penting ya, Kang ya. sangat penting di zaman teknologi, apalagi sekarang ya, di era teknologi ini. Saya pikir saya sering ngelihat nih beberapa beberapa kondisi teman-teman itu sudah jarang sekali mempelajari budaya asli ya, Iya. budaya asli gitu. Orang Jadi mungkin termakan zaman ya, Kang. iya, jadi menurut saya sih kalau budaya itu adalah sebuah sistem ya, sebuah sistem norma dalam mempengaruhi cara kita berpikir. Penting sih menurut saya sih mempelajari budaya. Sangat penting ya, Kang ya, untuk Iya, budaya ya. iya, karena di sana juga ada dalam budaya itu kan terkandung nilai-nilai kepercayaan gitu. Iya. Jadi penting sekali sih menurut saya sih penting ya mempelajari budaya gitu. Karena mungkin untuk di zaman sekarang ya, Kang ya. Ya. Dari pandangan Farhan sendiri sudah apa namanya ya? Budaya-budaya sudah terkikis itu untuk dari zaman ke zamannya gitu, Kang ya. Iya. Dan tidak sedikit untuk apa namanya? Anak-anak muda sekarang itu yang mungkin kurang paham tentang budaya gitu. Iya. Makanya untuk di segmen serba-serbi ini Farhan akan berdiskusi bersama Kang Haris itu betapa pentingnya sih gitu budaya di era teknologi sekarang gitu. Karena kan sekarang kita sudah memasuki zaman teknologi ya, Kang ya, Iya, begitu iya. mungkin. Dan menurut Kang Haris itu sangat penting ya, Kang ya, Penting budaya sekali. di zaman teknologi Penting sekarang. penting sekali. Jadi saya pikir mungkin teman-teman bukan berarti tidak mempelajari, tapi sudah tergantikan budayanya. Iya, sudah tergantikan. Tanpa disadari budaya-budaya luar masuk. Iya, Ya kan? betul. Tapi budaya sendiri, saya ngelihat sih sudah fenomenanya memang sekarang teman-teman anak muda itu lebih banyak mempelajari budaya luar ketimbang Iya. budaya sendiri ya. Karena tadi saya bilang bahwa budaya itu adalah sebuah apa namanya itu norma, sistem atau kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur kita gitu. Jadi istilahnya adalah sebuah konsep kehidupan gitu. Jadi kalau kita nggak mengenal budaya, ini agak sulit. Walaupun sekarang tanpa disadari bahwa anak muda sekarang itu tidak menyadari bahwa mereka sudah sudah terpengaruh oleh budaya luar. Iya, Menurut saya sih. Nah, mungkin untuk lanjut Kang kita di Hmm. pertanyaan kedua dari sobat-sobat Mardira luar sana. Di tengah perkembangan teknologi yang cepat ini ya, Kang ya, karena zaman teknologi ini sangat pesat ya. Oh iya, gitu ya. tentu.
apakah budaya masih relevan, Kang, untuk, generasi-generasi muda seperti saya gitu, Kang? Mhm. Menurut Kang Haris gimana, Kang? Harusnya ya, harusnya. Jadi menurut saya sih harusnya relevan, Harus ya, Kang, ya? harusnya relevan dan itu tadi saya bilang bahwa, ketika satu, apa yang namanya, satu zaman atau satu generasi tidak mengenal budaya, maka mereka akan kehilangan ciri, mereka akan kehilangan identitas. Iya, betul Ini yang betul betul. persoalannya. Jadi, kenapa teman-teman atau sobat Mardira atau anak muda dimanapun ya, saya pikir dimanapun atau seluruh Indonesia kali ya, Mhm, eee, pentingnya mempelajari budaya atau mengenal budaya sendiri itu tadi saya bilang bahwa budaya itu adalah, kalau menurut saya sih identitas. identitas Identitas kita, gitu. identitas kita ya? Jadi kalau kita budaya sendiri tidak tidak dipelajari artinya secara otomatis kita kehilangan identitas tuh kalau begitu. Sebenarnya di negara kita ya, di Indonesia ini Mhm, sangat banyak banget ya, Kang, ya, banyak budaya-budaya di daerah-daerah banyak. tertentu. Pasti, setiap daerah pasti mempunyai budaya-budayanya Oh masing-masing ya, iya, Kang, ya? banyak banget Banyak ya? keanekaragaman budaya dan Mhm, saya pikir budaya-budaya di Indonesia ini luar biasa. iya, Cuma persoalannya sedikit anak muda yang yang masih mempelajari mempelajari heeh, bahkan budaya. bahkan di sebagian daerah atau sebagian, wilayah mungkin ya, kadang-kadang sudah terlupakan budayanya. Nah, contohnya sekarang di, ini ya khususnya di Kota Bandung ya, Ya, eee, banyak anak muda ketika saya nanya ke beberapa anak muda tidak mengenal budaya. budaya sendiri ya, Kang, ya? Iya, tidak mengenal budaya sendiri. Contohnya apa nih? Waktu itu saya pernah nanya bahwa, eee, apa sih budaya kita itu sebenarnya apa sih? Iya. Ya kan, anggap saja kalau kalau Bandung, Jawa Barat itu kan Sunda Izin ya. minum ya, Kang, ya? Iya boleh silakan. Wilayahnya atau apa istilahnya terkenal dengan budaya Sunda. Iya, Nah, sangat kental ya, Kang, ya, iya, budaya Sunda itu. tapi pada faktanya banyak teman-teman tuh yang saya pikir sih mungkin hanya 20% Hanya 20% yang yang masih mencoba untuk mengenal budayanya mengenal budayanya sendiri. sendiri. Heeh. Ya mungkin faktor, terkikisnya itu ya, Kang, ya, terkikisnya Iya, zaman mungkin ya, Kang? mungkin bisa salah satu faktor itu Mhm. terkikisnya zaman, yang kedua kitanya nggak sadar. Tidak sadar akan budaya itu Iya, sendiri. itu. Jadi, ini juga pentingnya mempelajari budaya itu ya tadi salah satunya adalah ketika satu generasi tidak mengenal budaya, maka generasi tersebut sudah hilang identitas. Jadi menurut saya sih di kalangan teman-teman, saya pikir penting ini, teman-teman mempelajari budaya. Sangat penting ya, Kang? Penting supaya mereka tidak kehilangan identitas mereka. Jangan sampai hilang ya, Kang, ya? Jangan sampai Jangan hilang. sampai hilang. Apalagi kita Kita di tanah harus Sunda ya, pelihara, harus dipelihara budaya apalagi iya, Sunda budaya Sunda. gitu. Mhm. Dan ya mungkin banyak juga ya, Kang, ya, di Ya, daerah-daerah yang lainnya juga. Dan, ya. harusnya untuk generasi-generasi muda sekarang yang Mhm. mungkin, harus bisa lebih, apa namanya, lebih, sadar diri akan budaya masing-masing Iya, gitu ya. betul betul. Oke, untuk, ini, Kang, pernah nggak sih Kang Haris, melihat mungkin di, teknologi atau apa itu, pernah nggak melihat budaya lokal yang viral karena teknologi? Sejauh ini saya belum 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 melihat ya, sejauh saya ya, Mhm, setahu saya belum melihat adanya pengaruh teknologi terhadap budaya pengaruh teknologi terhadap terhadap budaya budaya. belum. Saya belum melihat itu. Nah, yang harusnya sih sebenarnya, apa istilahnya itu, apa sih teknologi apa nih kira-kira yang, bisa, meningkatkan kebudayaan kita gitu. Jadi teknologi-teknologi seperti apa yang harusnya sih teknologi tersebut tuh memberikan, sumbangsih terhadap budaya kita sebenarnya harusnya sih begitu menurut saya, tapi Iya, saya sejauh ini sih belum belum melihat pengaruh teknologi terhadap budaya, belum saya belum. belum melihat. Jadi, kalau untuk mungkin di platform-platform lain gitu, mungkin ada ya beberapa, Mungkin ada, masih ada yang gitu. yang viral gitu tentang Iya budaya-budaya, lokal di iya kita gitu ya, Kang, ya? iya sih sebenarnya gitu.
Oke, kenapa sih Kang, kita itu harus tetap mengenal dan memahami budaya di zaman digital ini Kang? Pentingnya. Tadi saya bilang, kita harus punya identitas. Oh, perkembangan teknologi ini saat ini itu kita diperkenalkan dengan yang namanya AI, Iya, ya kan? AI udah Nah, mulai masuk. apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh AI? Nah, ketika seseorang sudah terpengaruh oleh AI, maka cara berpikir seseorang pun akan berbeda. Ya, Nah, yang lebih parahnya, mereka akan kehilangan identitas. Salah satu contoh gini, budaya Sunda ini terkenal dengan yang namanya itu riungan. riungan. Nah, pernah dengar nggak Iya iya, kalimat riungan. riungan? Riungan teh ngumpul Ngumpul merenya. ya. Nah, mungkin Nah, bagi sobat Mardira TV yang tidak tahu, mhm. arti riungan ya, Iya, Kang, ya. Arti riungan, riungan. Riungan itu adalah ngumpul, ngumpul, perkumpulan mungkin perkumpulan, bisa ngariung. ngariung, Nah, berkumpul ya, Kang, ya. Oke. berkumpul. Salah satu contoh teknologi AI yang sudah mengikis budaya ririungan atau rereongan atau Rereongan, ngariung iya, itu tadi. Sekarang teman-teman sudah mulai berdiskusi dengan AI. AI. Sudah jarang Apa-apa kita nanya AI. AI Ya semua mungkin untuk itu. tugas-tugas juga Ya ya. saya nggak tahu nih, mungkin Iya, teman-teman teman-teman mahasiswa mahasiswa juga juga iya, sedikit-sedikit sedikit-sedikit AI gitu AI. kan. Nah, kenapa bisa begitu? Tadi alasannya, sebagai seseorang kita sudah melupakan budaya. Itu juga termasuk budaya ya, Kang, Iya, ya? sebenarnya ngariung teh termasuk salah satu budaya Budaya. Sunda. Iya kan, Iya iya. rereongan sarupi, Iya, ya kan itu kan. Terus apa tuh, udunan, ya kan, terus udunan. ngariung, itu kan salah satu budaya Sunda yang pada saat, zaman dulu itu masih terpelihara. Nah, jadi istilahnya kalau bahasa ininya mungkin untuk mencapai sebuah mufakat diperlukan diskusi. Iya, Nah, ini kan sebenarnya, apa, penting 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 banget, sekali. Nah, Kang, sekarang sudah jarang teman-teman anak muda ini, bahkan mungkin seusia saya juga udah kadang-kadang udah jarang diskusi, berdiskusi di itu. pos RW Iya iya. atau kan atau di masjid. Ya kebanyakannya kita nanya ke AI. Oke, Persoalan ini kita ketik di AI iya langsung keluar iya. jawabannya. Nah, ini Karena udah hilang nih, gitu, udah karena hilang. saya juga, Mhm. merasa ya seperti itu sih, Kang, ya. Di Ya, zaman-zaman sekarang apalagi udah sekarang itu mhm, yang ya lihat gitu, mhm. eee, ya tidak tidak ini ya, Kang, ya saya sendiri mengalami gitu. Nah itu Setiap kita berkumpul bukannya berdiskusi tapi malah sibuk sama teknologinya nah itu, sendiri gitu ya. artinya kan Jadi secara kayak tidak langsung udah hilang itu budaya iya, ini ngariung kayak teh kan? percuma gitu, Kang. Kayak misalkan, Heeh. saya ada, terus ada saya, ada Akang, terus ada yang lainnya Nah, gitu. iya. Kita kumpul, kita, ngariung istilahnya, Nah, tapi tidak berdiskusi dan hanya berfokus kepada gadgetnya nah masing-masing gitu, itu. Kang. Itu udah Mungkin hilang itu salah artinya kan satu, budaya budaya yang ngariungna tidak udah hilang. yang sudah terkikis ya, Sudah Kang, ya, sudah hilang terkikis, itu budayanya. bahkan sudah hilang, cenderung akan hilang nanti, Iya, benar 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 gitu. sih, Kang. Jadi kenapa pentingnya, mempelajari budaya atau mempertahankan budaya Iya, leluhur di zaman era digital ini. Salah satunya supaya kita tidak hilang identitas. mungkin, apa dampak positif teknologi terhadap pelestarian budaya, Kang, menurut Kakak? Dampak Dampak positifnya? positif Iya ya, teknologi terhadap pelestarian budaya. Saya pikir banyak nilai-nilai positif dari, teknologi ya, iya, ya tadi salah satunya dengan teknologi kita bisa memperkenalkan budaya kita, ya kan, dengan teknologi kita bisa memberikan warna kepada budaya kita. benar. Contoh misalkan, dulu mungkin apa, budaya kita ya tadi saya balik lagi ke budaya ngariung ya. Nah, mungkin dulu ngariung teh kudu ngumpul. Iya, harus Nah, ngumpul. kalau sekarang kan ngariung bisa pakai Iya, Zoom ya kan, bisa bisa pakai apa tuh istilahnya, grup grup WhatsApp, WhatsApp bisa ya ya. kan dan lain sebagainya, platform atau, sosial Iya, media itu kan bisa digunakan. Makanya kenapa budaya itu tidak boleh hilang di era digital ini. Nah, sekarang gini, bisa bisa bayangin nggak, Farhan, dalam satu minggu untuk ngobrol di grup berapa berapa kali sih?
Jarang sih Jarang ya, Kang, paling cuman jarang memang. ngebaca, Iya, paling ngebaca, bales. Nah, balas. sebenarnya Menyimak lah Kang ya. sebenarnya pengaruh teknologi terhadap budaya itu banyak. Salah satunya yang tadinya ngariung, di pos ronda, ayeuna mah ngariung di Zoom. Isu Teknologinya ada, budayanya tidak hilang. tetap masih ada, Tetap masih ada, masih ada Kang, ngariungna aya ngan ngariungnya. ngariungna ayeuna mah meureun pakai Iya, teknologi. Yang penting budaya ngariungnya nggak hilang. iya, sampai hilang Iya, ya. karena kan secara hakikat bahwa budaya itu tadi saya bilang, salah satunya tadi ada, sistem, norma, kepercayaan yang dibangun oleh generasi-generasi sebelumnya atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi sebuah konsep sebuah budaya itu gitu. Menurut saya sih gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman sobat Mardira yang, nggak setuju dengan konsep saya bolehlah Ya, komen ya. di komen aja sih. Itu kan Heeh. tentang pandangan orang kan berbeda-beda ya Kang ya. Beda-beda, Mungkin iya. ini dari pandangannya Kang Haris dan Hmm, pandangan Farhan sendiri juga mungkin beda tentang iya, budaya ya Kang ya. Dan gitu. saya juga mungkin masih harus banyak belajar Nah, gitu. di zaman era digital ini ya, harus banyak belajar tentang budayanya juga, jangan sampai hilang juga ya. Iya, Karena Farhan kan sekarang termasuknya generasi iya. muda Nah Kang. itu, benar bener. Saya waktu itu, ngelihat ya di kampus saya, di SNIP Mardira itu, mulai ada perubahan sebenarnya Mulai ada perubahan Kang, ketika saya memperkenalkan bahwa istilahnya kalau bahasa Sundanya itu Purwadaksi. Purwadaksi. Jadi orang kudu apal ka Purwadaksi. Nah, saya sering, mengingatkan pada teman-teman di kampus saya di STIP Mardira dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak perubahan. Nah, salah satu Alhamdulillah. ya alhamdulillah salah satunya budaya salim. Itu kan Iya. budaya sebenarnya, Iya, ya kan? tapi jujur untuk Farhan ya, kalau Iya, misalkan ketemu yang mungkin lebih dewasa dari Farhan atau lebih iya. tua dari Farhan, Farhan pasti salim. Nah itu, Mau ke siapapun Farhan pasti salim. itu adalah budaya, Itu budaya yang budaya. emang dari kecil juga udah Iya, diajarin ya Kang ya. itu juga ya sekarang sih alhamdulillah ya, STIP Mardira, banyak membahas tentang Iya, budaya-budaya. alhamdulillahnya. Iya, jadi kalau nanti teman-teman atau masyarakat luas, Iya nih. eee, pingin mempelajari budaya nih, maksudnya budaya dan apa hubungannya dengan teknologi, Iya. ya bisa gabunglah di kampus Iya, Teknik Mardira Teknik Indonesia. Mardira Nanti alamatnya ada di bawah ini nih, alamatnya di Siap bawah ini Kang, ya. siap Kang, siap Gitu ya. siap. Oke. Nah, selanjutnya nih Kang, sebaliknya nih ya, kalau untuk Mhm. tadi mungkin dampak positif dan sekarang mungkin sebaliknya, apakah teknologi juga bisa menjadi sebuah ancaman untuk budaya? Jelas jelas. Menurut saya teknologi bisa bisa menjadi nilai positif, bisa menjadi nilai negatif. Ada plus minusnya juga Iya. ya Kang ya? Ya Bisa betul. memberikan pengaruh positif, bisa memberikan dampak negatif. Tadi mungkin pengaruh positifnya, nu tadina ngariung ya, yang tadi berkumpul itu misalkan di warung kopi. Iya, Nah, sekarang mungkin diganti, ngariungna atau ngumpulnya di Zoom ya kan. Nah, sekarang ancamannya apa tadi? Ancamannya adalah kepada, apa namanya itu, kalau istilahnya itu, selalu sendiri itu apa? Bilang, apa istilahnya ya? lalu sendiri Apa namanya itu sih? un Jadi ya menutup diri. menutup diri. Jadi istilahnya apa sih? Kalau untuk zaman sekarang sih nolep. Nolep lah ya gitu ya. Mungkin sebutannya nolep mungkin ya. Nolep lah gitu Ya. bahasa-bahasa teman-teman nih. Iya, bahasa-bahasa anak-anak muda Ah, sekarang sih saya sering gitu. dengernya nolep Nah katanya. gitu, "Oh, itu kamu kan mah nolep nih." nah itu. Nah itu juga salah satu dampak negatif dari, pengaruh teknologi pada budaya. Dampak negatifnya itu adalah salah satunya adalah orang yang tadinya sering ngumpul sekarang lebih introvert ya kali ya? Ya introvert, Iya introvert ya, introvert. lebih banyak Ya mengurung diri sendiri, mengurung sendiri karena tidak berbaur iya karena gitu. tadi, apa sih yang tidak bisa kita tanyakan ke AI? Iya, Itu kan, iya. jadi pengaruh Benar teknologinya, benar benar. negatifnya juga ada, positifnya juga banyak, negatifnya mungkin ada. Iya, Saya nggak bilang negatifnya banyak, tapi lebih banyak positif sebenarnya, iya. kalau kitanya memanfaatkan teknologi ini untuk, Baik. tadi dengan baik atau untuk, memberikan dampak positif pada budaya Iya, kita, gitu. Itu menurut saya sih ya. sebenarnya itu balik lagi ke diri kita masing-masing ya, Iya, Kang, ya. Untuk betul. menggunakannya, memanfaatkannya Iya, gitu kan ya. betul betul. Seperti apa. Nah, bagaimana peran media sosial, Kang,
dalam Hmm. membentuk cara generasi muda melihat budaya Peran media sosial ya. terhadap budaya ini. Cara membentuk gitu. Ya tadi salah satunya kita mulai dibangkitkan lagi budaya ngariung. Nah, Mungkin salah satunya itu ya. iya, budaya ngumpul, berdiskusi, ya kan kan kalau sosial media itu kan bagian dari platform ya. Iya. Sebuah platform lah maksud saya, sebuah platform yang digunakan maksudnya di zaman sekarang agar komunikasi lebih baik lagi, atau yang tadinya jauh bisa ngobrol. Misalkan nih, saya lagi di Papua, Farhan mungkin di Aceh. Dulu mungkin budaya ngariung rada hese. Iya. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, maka budaya ngariung masih bisa kita pertahankan. Iya. Gitu. Jadi Iya, ya. pengaruh sosial media penting menurut Penting, saya, sangat penting sekali. Tapi yang pasti tetap kita harus mempelajari budaya supaya kita tidak kehilangan identitas Kita sendiri ya Kang ya. gitu. Selanjutnya nih Kang, ada pertanyaan lagi dari Sobat Mardira. Oke. Menurut Akang nih, apakah kehilangan budaya berarti kehilangan identitas juga? Seperti yang tadi diobrolin. Ya. Terus bagaimana cara menyeimbangkan antara mengikuti tren teknologi tanpa meninggalkan budaya sendiri? Jadi kita tetap mengikuti tren-tren teknologi, tapi budaya sendiri itu tidak hilang, Kak. Jadi saya pikir balik lagi pada komitmen. Komitmen? Jelas komitmen. Komitmen pada diri kita, bagaimana kita berkomitmen untuk mempertahankan budaya kita. Saya pikir ini balik lagi pada komitmen. Kalau kita tidak bisa berkomitmen, bagaimana kita mempertahankan sesuatu? Ya, karena saya pikir segala sesuatu yang dibentuk atas dasar komitmen, maka akan berjalan dengan baik. Apapun itu. Apapun itu. Mau maksud saya gini, hal-hal baik apabila dijalankan dengan komitmen, maka akan jauh lebih baik. Hal-hal baik dijalankan tanpa komitmen, akan jadi sesuatu yang kurang baik, kan begitu. Iya. Nah, ini balik lagi pada komitmen. Bagaimana mempertahankan kondisi itu, tadi saya bilang balik lagi pada komitmen kita. Bagaimana kita berkomitmen untuk mempertahankan budaya atau identitas kita terhadap perkembangan teknologi. Lalu apakah mengenal budaya bisa membentuk karakter dan cara berpikir seseorang di era modern ini, Kak? Jelas. Pengaruh budaya kepada cara berpikir itu jelas. Sangat berpengaruh sekali. Sangat. Saya bilang 100%. 100% sangat berpengaruh. Saya bisa menjamin pengaruh budaya terhadap cara berpikir orang itu, saya bisa katakan 100%, saya katakan bahwa itu bisa mempengaruhi. Contoh, kita mungkin pernah dengar budaya silih asah asih asuh. Iya. Ya, di Sunda ya. Di Sunda. Di Sunda. Saya nggak tahu, mungkin di budaya-budaya lain mungkin ada yang namanya seperti itu, mungkin istilahnya beda. Iya. Nah, bilang silih asah asih asuh itu kan budaya menurut saya budayanya keren. Nah, jadi menurut saya penting sekali gitu. Nah, tadi kan istilahnya, tadi pertanyaan itu apa sih? Kira-kira bisa diulang nggak pertanyaan tadi? Yang yang tadi membentuk karakter cara dan berpikir cara ya. berpikir. Nah, contoh kayak gini. Ketika seseorang mengimplementasikan budaya silih asah, silih asuh, asah, asih asuh, sebetulnya mereka sadar dan tidak sadar, sebetulnya mereka itu sedang mempelajari 3 konsep berpikir. Konsep berpikir ini maksud saya gini, ada konsep berpikir secara intelektual, Ya. ada konsep berpikir secara emosional, ada konsep berpikir secara spiritual. Nah, dengan teman-teman mempelajari budaya asih asuh atau asah asih asuh, dampaknya terhadap cara berpikir tadi saya bilang, tiga cara berpikir ini akan secara tidak sadar akan mempengaruhi. Contoh misalkan kita mau berbuat jahat. Ya. Tapi karena kita mengenal budaya asih, maka akan hilang niat jahatnya. Niat jahatnya hilang. Iya. Asih terus lihat teman, saudara, keluarga yang sedang kesusahan, maka muncul sifat asuhnya. Ya kan? Iya. Terus ketika kita berdiskusi, maka muncul sifat asah. Ini asah asih asuh ini adalah budaya Sunda yang memang luar biasa. Maka seberapa besar sih dampaknya
kepada cara berpikir seseorang sangat besar dan itu 100% berpengaruh. Pengaruh sekali ya, Bang, ya. Berpengaruh gitu. Jadi saya bisa katakan 100% berpengaruh. Ya. Nah, untuk tadi kan kita sudah mendiskusikan ya berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dari Sobat Mardira tanyakan gitu ya, Kang, Oke. ya. Saya akan bertanya tentang pengalaman Kang Haris nih, Oke. pengalaman yang nyata ya tentang Kang Mhm. Haris. Pernah nggak Kang mengalami atau melihat konflik budaya Mhm. akibat teknologi atau media sosial? Oke. Konflik. Konflik ya? Iya, konflik. Salah sa Pengalamannya nih, Kang. salah satunya kali saya yang kasus yang terbaru ya, Resbob nih, Iya. yang lagi viral ya. Iya, iya. Resbob ini kan dia sebenarnya apa ya, pengaruh teknologi kepada tadi, pengaruh teknologi terhadap konflik ya, atau konflik yang dihasilkan dari Dari teknologi. teknologi. Iya. Jadi salah satunya, yang kasus yang lagi viral sekarang Resbob itu kan, itu tadi dampaknya. Kalau tidak ada teknologi, mungkin mungkin nggak kepikiran dia bikin kayak gitu. Bikin istilahnya apa, menjelek-jelekan satu suku, kalau nggak ada teknologi. Ya, Nggak mungkin kan, nggak dia mau mungkin. kayak gimana menyebarkannya. Iya, orang lain tidak akan tahu. Gitu, makanya kan ketika budaya itu hilang, maka yang keluar itu adalah, apa namanya itu, liar Iya. berpikirnya. Ya seolah-olah dia ingin mendapatkan apa, viral lah mungkin ya, saya katakan, mungkin dia ingin viral, terus apa istilahnya itu, menjelek-jelekan satu suku. Iya. Itu menurut saya sih contoh kasus nyata ya. Tapi kalau pengalaman ya, ini pengalaman saya dampak daripada itu, eee, saya pernah, berdiskusi di dalam satu grup. Jadi karena kita nggak ketemu, maksudnya nggak bertatap muka, artinya bahasa-bahasa atau kalimat lain itu seenak Enak. enaknya. Beda kan secara gini, kalau saya ketemu Farhan, Iya. mungkin saya akan pikir 2 kali untuk menjelek-jelekin Farhan. Ya, Ya, betul. tapi kalau di sosial media, karena kita nggak ketemu, ya bebas-bebas aja saya ngomong. Iya sih. Bener nggak? Benar, Kang. Iya, ini kan Benar-benar. pengalaman saya. Jadi kadang saya bisa bisa ngomong apa saja, misalkan menghina Iya. seseorang. Padahal kita juga nggak mengenal orang Nah itu ya. Nah sekarang kalau ketemu belum tentu saya berani menghina, Iya. bener nggak? Benar, Nah benar. ini jadi ada juga Iya. sih pengaruh itu sih, menurut saya gitu sih. Ya pengalaman saya sih konflik, budaya dalam, ruang lingkup teknologi itu salah satunya. Jadi, eee, kita terpengaruhnya itu adalah, kita sering membuat kalimat-kalimat yang, kita sendiri nggak sadar dampaknya. Ya karena nggak ketemu, Mhm. kalau ketemu belum tentu orang berani, Iya, ya kan? benar. Itu pengalaman saya sih. Pernah nggak Kang, Akang nih ya, memanfaatkan teknologi Mhm. untuk, melestarikan atau memperkenalkan budaya lokal atau budaya, Akang sendiri gitu, Kang? Saya pernah. Memanfaatkan teknologi. Jelas, tentunya kan sebelumnya juga saya pernah membuat konten ya, Iya. kontennya juru mata nih. Juru mata. Nah, buat Sobat Mardira ya, Kang, ya. Bolehlah nanti Boleh. kunjungi channel saya di Juru Baik, Mata baik, gitu. Jadi, Siap, Kang. saya di channel Juru Mata itu, tidak hanya membahas misteri, tapi saya bahas juga budaya. Saya lebih banyak memperkenalkan waktu itu budaya Dayak. Budaya Dayak, Dayak Indramayu. Indramayu ya? Iya, iya. Dayak Indramayu itu saya perkenalkan juga di sosial media, bagaimana sih kehidupan mereka, ya kan. Terus apa sih persoalan mereka, Iya. gitu kan. Sempat ramai juga pada saat itu kan, kalau nggak salah, kalau nggak salah sih sebagian atau kebanyakan orang Dayak Indramayu itu nggak punya KTP. Oh, Saya nggak punya tahu KTP. kenapa pada situ saya nanya ya ke Iya. waktu itu ke teman, kenapa nggak punya KTP? Karena bicara keyakinan. Keyakinan. Karena Itu kan termasuk budaya berarti, Kang? budaya Itu, budaya Kang. itu ini bukan persoalan, apa istilahnya, bukan persoalan hal-hal yang menurut saya agak sensitif ya Iya. kalau ini, tapi kan persoalan keyakinan. Keyakinan. Balik lagi Balik ke lagi. situ. Jadi kalau bikin KTP agak susah katanya, karena nggak ada di apa, maksudnya agamanya keyakinan. Ini kan agak susah, Iya. iya kan? Iya. Nah ini saya juga pernah berdiskusi nih Iya. sama teman-teman yang di Indramayu itu, kenapa? Itu yang bikin sulitnya itu adalah karena
menurut info ya, menurut info saya minta maaf kalau salah ya. Menurut info, budaya-budaya Dayak Indramayu itu keyakinannya berbeda dengan kita. Jadi, mereka dengan keyakinan mereka dan saya sangat menghormati keyakinan Iya, mereka, kita harus saling sangat-sangat saling sekali. harus saling Saya menghormati, sangat Kang. meyakini, Iya. keyakinan mereka. Nah, cuman kata teman saya, ya katanya di KTP susah katanya kalau nulis agama gitu kan juga saya nggak tahu ya kenapa. Iya. Tapi mungkin, mudah-mudahan ada info terbaru bahwa, teman-teman di sana sudah bisa mendapatkan apa tuh, Iya, pengakuan pengakuan. gitu. Katanya sih gitu, makanya kalau di sana itu kalau yang pakai motor ya khususnya suku Dayak Indramayu tuh jarang punya SIM. Iya sih. Ya karena harus ada KTP Iya, kan kalau bikin untuk SIM. bikin SIM ya, Kang, ya. Heeh. Ini menurut teman saya gitu. Jadi saya minta maaf kalau, penjelasan saya salah. Iya. Nah, tolong nanti dikoreksi sama teman-teman yang khususnya di Indramayu ya. Iya. Mohon dikoreksi kalau saya salah, nanti mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Iya, Kalau boleh. saya salah, saya akan klarifikasi. Terus apalagi ya? Karena setahu saya, saya juga pernah main ke sana dan luar biasa, keyakinan mereka luar biasa. Jadi ada beberapa keyakinan yang kadang-kadang nggak masuk logika saya. Iya. Benar, jadi saya juga ngerasa takjub saya. Takjub itu kebinekaan Indonesia itu luar biasa. Budaya-budaya di Indonesia itu luar biasa. Dan saya juga waktu itu berkunjung ke sana, kalau nggak salah Dayak Segandu ya, kalau nggak salah itu Dayak Segandu. Dayak Segandu ini. Nanti teman-teman bisa lihat di Juru Mata lah ya. Ya, bisa Channel bisa. Juru bisa Mata lihat. nanti Iya. bagaimana saya ke sana. Sana juga saya akhirnya membiasakan diri tidak pakai baju. Wah, itu ya unik Iya, menurut unik saya, ya. unik sekali. Dan Pengalaman lah ya, Kang, ya. pengalaman itu saya juga. bagaimana saya memperkenalkan budaya Dayak Indramayu, namanya tuh Dayak Segandu kalau nggak salah, saya nggak tahu apa ya, saya lupa lagi. Nantilah kalau ada saya salah mungkin bisa dikoreksi ya, Ya, gitu. kan ini kita berdiskusi ya, Kang, ya. Kita berdiskusi gitu. dan ya Jadi kalau ada yang salah mohon ya dikoreksi ya, mohon dikoreksi aja dikoreksi gitu, karena kita juga berdiskusi. Jadi saya sangat kagum sekali dengan beliau-beliau ini. Apalagi dengan, saya sih bilangnya ketua adat, kalau saya bilangnya ketua adat saya bilang. Jadi, menurut saya sih oke banget menurut saya budaya Dayak Indramayu itu, luar biasa. Bagaimana mereka memperlakukan saya dengan baik, tanpa memandang keyakinan. Iya. Jadi mereka punya keyakinan, saya punya keyakinan, ya mangga. Bicara keyakinan, bicara masing-masing. Tapi yang harus kita pertahankan tuh apa? Budaya ngariungna. Ya, Budaya ngariung eta kita harus saling masalah. toleransi Iya, lah, Kang, ya. itu saya luar biasa toleransi. Saya juga pingin sih kapan-kapan kita saya akan ajak Farhan juga Boleh. ke sana ya. Boleh, Kita boleh. silaturahmi ke Dayak Segandu yang di Indramayu itu. Losarang kalau nggak salah, saya baru inget nih. Atau Losarang atau nggak tahu? Ya Indramayu. Oh, Dayak iya. Losarang atau Dayak Segandu, saya lupa lagi. Mohon dikoreksi juga sama teman-teman yang khususnya. Saya minta maaf kepada teman-teman atau masyarakat Indramayu kalau saya salah menjelaskan. Tolong dikoreksi gitu. Tapi nanti kalau teman-teman Indramayu atau seluruh nih provinsi Jawa Barat pingin tahu nih saya bener nggak sih pernah ke Dayak sana, lihat di channel Juru Mata. Boleh, silakan, boleh. Ada di situ di channel saya sedang berdiskusi dengan ketua sukunya Iya. gitu. Iya. Saya juga kadang-kadang kangen lah, pingin main lagi ke sana sih. Mungkin kalau ada waktu ya, Kang, ya. Insya Allah kita akan main ke sana. lagi, Jadi bagaimana teknologi saya gunakan untuk memperkenalkan teman-teman Dayak di sana. Nah, selanjutnya nih, Kang. Hal kecil apa yang bisa dilakukan anak muda mulai dari sekarang untuk menjaga budaya? Oke, untuk anak muda nih, Kang. Hal yang harus dilakukan ya? Iya. Hal kecil. Contoh kecilnya aja lah, Kang. Contoh kecil ya? Iya. Kalau menurut saya sih mulai menggali lagi. Salah satunya adalah mulai menggali lagi budaya kita sendiri. Terus memperkenalkan, bahkan kalau bisa mempertahankan. Terus mengevaluasi budaya luar. Kan sebetulnya gini, satu budaya kita yang bagus akan rusak dengan 10 budaya yang tidak bagus. Ini kan soal banyak dan tidaknya pengaruh. Jadi saya yakin kalau teman-teman dan anak muda itu sekarang mempertahankan budaya pada era zaman teknologi ini, saya yakin mereka akan berdiri tegak dengan identitas.
Nah, misal kita suku Sunda, kita suku Jawa, kita suku apa lagi tuh, Dayak, misal kita suku Papua. Teman-teman bisa mempertahankan identitasnya, maka teknologi apapun tidak akan mempengaruhi cara berpikir. Bahkan cenderung teknologi itu digunakan sebagai alat untuk memberikan informasi-informasi bahwa saya punya budaya yang bagus nih gitu. Gitu sih. Siap. Terakhir Kang, Oke, siap. pesan dari Kang Haris nih. Pesan dari Kang Haris untuk generasi anak-anak muda agar tetap bangga terhadap budaya di era teknologi ini. Apa pesannya untuk anak? Kalau pesan saya itu tetap bangga dan mempertahankan mungkin ya. mempertahankan bangga, ya. Peduli terhadap budaya di era teknologi ini. Pesannya dari Kang Haris apa nih? Proses sih saya pikir sih pesan ini sudah turun-temurun sih dari leluhur-leluhur kita saya pikir sih. Oh, pesannya tong poho kapurwadaksi. Tong poho kapurwadaksi. Itu. Jadi apa sih artinya? Boleh komentar dong. Ya. Apa tuh artinya? Yang nggak tahu artinya nanti komen ya Kang. Komen dong, apa tuh artinya tong poho kapurwadaksi? Nah itu saya pikir pesan itu pesan yang sudah turun-temurun dari leluhur-leluhur kita menyampaikan itu. Terus nah istilahnya itu tong poho naon istilahnya naon ya istilahnya tema apa ya istilahnya saya lupa lagi nih, ada beberapa kalimat yang menurut saya sih cukup bagus ya. Dari budaya Sunda ya, atau dari budaya manapun boleh lah, nanti komentar boleh, ya tulis di kolom komentar, ditulis aja di kolom komentar, ditulis jadi nanti bolehlah supaya kita lebih banyak diskusi ya. Ya kalau nanti saya salah tolong dikoreksi, kalaupun ada masukan silakan ditulis di kolom komentar gitu. Bagi sobat-sobat Mardira TV juga yang ingin berdiskusi tentang hal apapun ya Kang ya, hal apapun, di acara serba-serbi ini, itu boleh ditulis di kolom komentar dan juga boleh hubungi di media-media sosial atau di email kali ya, boleh di email ya Kang ya, di channel Mardira TV ya Kang ya. Oke, baik, terima kasih Kang. Oke. Sudah berdiskusi di segmen kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya ya. Iya, pasti. Untuk peran pribadi sih pasti ada manfaatnya ya Kang ya. Semoga sobat Mardira TV juga bisa bisa lebih sadar lagi tentang budaya dan terus bisa memelihara ya Kang ya. Harus. Mungkin ini jadi ilmu tambahan buat peran sendiri juga Kang. Peran semoga juga generasi muda ya. Dan ya peran juga sekarang lebih tertarik gitu untuk mempelajari lebih dalam tentang budaya, apalagi budaya kita sendiri ya Kang ya. Harus. Oke, baik, mungkin cukup Kang diskusi kali ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Kang untuk hadir sama-sama berdiskusi bersama saya dan juga sobat-sobat Mardira TV ya Kang ya. Terima kasih Kang. Bagi sobat Mardira TV, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan support terus Mardira TV supaya lebih baik ke depan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV kembali lagi. Balik lagi. Aing kembali wae. Anak muda. Coba ikut di casting lain hostna euy. Saha kurang lah. Pentingnya budaya. Kemarin saya jadi hostnya coba. Coba. Coba.